Dian Silitonga masih bersama Anda di Breaking News Kompas TV. Saudara delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. J.D. Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance mengajukan sejumlah syarat dalam perundingan dengan Iran. Di antaranya, pelucutan total program nuklir, menyerahkan cadangan uranium, mengizinkan pemeriksaan IAEA tanpa batas, dan pelucutan rudal balistik yang bisa menjangkau keluar perbatasan Iran. Sementara delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengajukan syarat penghentian serangan secara permanen di kawasan, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, serta pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Dan kita masih bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan juga Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM Heri Bertus Jakatriana. Kita akan melanjutkan diskusi kita. Terakhir, pertanyaan saya adalah soal di mana posisi Israel dalam proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran ini, Pak Heri Bertus. Saya kira Israel itu adalah sebagai proksi yang sangat menentukan terkait dengan tindak tanduk, terkait dengan compliance atau kepatuhan dari rencana perdamaian yang dilakukan oleh Amerika dan Iran. Kita lihat saat sekarang bagaimana Israel menganggap dan juga menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Hizbullah itu adalah merupakan proksi dari Iran. Bagaimana Hizbullah memiliki roket yang memiliki logistik kuat karena suplai dari Iran. Kecurigaan ini yang diyakini oleh Israel itu membawa dampak besar terkait dengan gangguan yang sangat-sangat fundamental terkait dengan kerangka kesepahaman trust antara Amerika dengan Iran yang sedang bernegosiasi. Ibarat bapak sama bapak ketemu, anak-anaknya ini yang sedang main petasan itu saling lempar petasan yang kadang kurang dipantau tapi dapat sangat menentukan hasil pembicaraan dari bapak-bapaknya di balai RT kampung setempat. Saya kira anak-anak yang sekarang lagi main petasan ini bisa berhenti main petasan kalau petasannya nggak ada. Nah, saya kira Amerika itu juga memiliki kemampuan untuk menyuplai peralatan kepada Israel yang ini juga dicurigai oleh Iran. Apa yang terjadi saat sekarang kapal-kapal yang berlayar dari Selat Hormuz menuju Israel itu kan dicurigai Iran mengangkut persenjataan dari Amerika. Demikian juga sebaliknya, Israel itu juga menganggap bahwa Hizbullah memiliki kemampuan tempur itu karena dukungan langsung dari Iran. Sehingga ini menjadi faktor penentu ataupun faktor faktual terselenggaranya perundingan berbasis kepercayaan di antara Amerika dengan Iran yang menjadi prasyarat faktual itu adalah ketika Israel dan Hizbullah itu sama-sama bisa menahan diri dan juga UNIFIL bisa melaksanakan tugasnya di marking separation line, ini bisa menjadi prakondisi untuk mereka bisa ketemu dan mendiskusikan. Dan saya menyatakan bahwa proksi inilah yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan dua negara yang berunding ini. Oke, Israel memegang peran kunci, tapi saya mau tanya Pak Julius, apakah memungkinkan Israel menahan diri di masa 9 hari masa kritis yang Anda sampaikan tadi? Tidak ya. Dan kita tahu bahwa Israel adalah salah satu negara, mungkin satu-satu negara ya sekarang yang paling banyak melanggar perjanjian gencatan senjata. Kita paham bahwa terakhir gencatan senjata kan di bulan November 2024. Dan apa yang dilakukan sejak 28 Februari dan setelah itu adalah pelanggaran dari gencatan senjata tersebut. Awalnya mulai dari Hizbullah memang yang memutuskan untuk mendukung Iran, yang melakukan retaliasi untuk bertahan ya dari serangan Israel dan Amerika Serikat.
Dan itu justru menjadi alasan Israel untuk menggempur kembali Hizbullah, terutama di wilayah Lebanon Selatan. Dan korbannya sudah sangat besar ya, sangat banyak. Dan kadang-kadang antara inisiasi yang dilakukan oleh Hizbullah dibalas dengan gempuran yang berlipat ganda, yang sangat besar. Nah, ini sebetulnya yang sejak awal saya khawatirkan bahwa Iran di dalam 10 butir usulan perdamaiannya, perjanjian perdamaiannya, itu memasukkan bahwa bahwa Israel juga menghentikan serangan terhadap sekutu-sekutu Iran. Dalam hal ini adalah Lebanon, dalam hal ini Hizbullah yang menjadi mitra dari Iran. Yang lain tentu saja termasuk Irak ya. Itu dan Ya, negosiasi gagal antara Amerika Serikat dan Iran, dan di sisi lain Israel juga terus menggempur Hizbullah. Menurut Pak Heribertus, apakah serangan Israel ke Hizbullah akan memantik Amerika Serikat untuk kemudian juga melakukan serangan kepada Iran? Saya kira iya. Kenapa? Karena Israel itu adalah proksi langsung dari Amerika, ya, sehingga pesannya itu sangat jelas faktual di lapangan. Ini akan menentukan tindak tanduk ke depannya terkait dengan hubungan bilateral pasca perundingan di Islamabad. Eh, Sehingga sekali lagi indikator-indikator ini yang menjadi satu apa ya tanda-tanda bahwa perpecahan ataupun penggunaan kekerasan bersenjata itu potensial untuk terjadi kembali. Sehingga sekali lagi kita sebagai apa itu orang luar dari kejadian ini tentu dapat memprediksikan langkah-langkah mitigasinya yang bisa dilakukan, yang dapat kita sampaikan kepada pemegang otoritas, yaitu pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah yang memang dirasa perlu. Pertama, perlakukan Unifil dari Indonesia itu bukan sekedar sebagai satu CCTV yang hanya bisa melihat, tapi lengkapi dengan kemampuan untuk CCTV yang juga bisa berbicara. Upgrading terkait dengan faktual situasi di lapangan, saya kira ini juga menjadi hal yang baik untuk dapat ditingkatkan. Untuk sekali lagi, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terkait dengan kemungkinan terburuk dari mereka-mereka yang bertugas di sana, yang menjadi penengah antara apa itu Hizbullah dengan Israel di Lebanon Selatan. Saya kira sudah saatnya ini dapat di-upgrade, dapat tingkatkan, sehingga PMPP TNI dapat memberikan satu keputusan faktual di lapangan untuk menarik diri misalnya, dan juga melakukan perlindungan yang memang dirasa perlu terhadap kontingen Unifil kita di garis depan pertempuran antara Israel dengan Hizbullah. Artinya apakah masa atau sisa masa gencatan senjata ini akan langsung ternodai dengan aksi saling serang ketiga belah pihak? Kalau bahasa Pak Heribertus tadi, anak-anak kembali bermain petasan. Mas Julius. ya, aksi saling serang apakah akan terus berlanjut? Kalau kita melihat pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu itu kelihatannya akan, dan itu absolut. Ini bagian dari strategi Israel, khususnya tentara Israel, untuk memastikan keamanan warganya. Kalau kita tahu rentetan sebelumnya itu saja terkait dengan Hamas di Gaza. Hamas sudah dilumpuhkan, hampir dilumpuhkan. Lalu kemudian ada satu paket selanjutnya yang harusnya dieksekusi, yaitu deradikalisasi Hamas. Nah, sekarang agenda berikutnya tentu saja Hizbullah di Lebanon. Pernyataan Netanyahu saya kira terang benderang menunjukkan bahwa setelah Hamas, Hizbullah adalah target yang harus dilenyapkan juga di muka bumi ini. Sejauh Hizbullah masih tetap ada, penduduk Israel tidak akan bisa tidur nyenyak. Dan ini artinya apa gitu ya, gencatan senjata yang sudah disepakati sebelumnya gitu, dan bahkan jauh sejak awal tahun 2000-an sudah ada kesepakatan itu akan runtuh serta merta. Nah, kita berharap sebetulnya yang kita dengar kan akan ada negosiasi ya yang di tuan rumahi ya, yang diselenggarakan atau disponsori oleh Amerika Serikat minggu depan. Moga-moga itu ada niat baik ya, moga-moga niat baik. Tetapi kita harus tetap cermati bahwa pertama, saya sudah sebut bahwa Israel adalah negara yang paling banyak melanggar gencatan senjata. Lalu yang kedua, kita tahu pernyataan eksplisit dari Perdana Menteri Netanyahu, sejauh masih ada ancaman di sekitar Israel gitu ya,
keamanan untuk Israel saya kira tidak pernah akan bisa dijamin. Itu artinya apa? Pasti serangan terhadap Hizballah akan tetap dilakukan, sama seperti serangan terhadap Iran. Sejauh Iran masih tetap kuat, itu akan tetap menjadi ancaman juga untuk Israel. Oke. So, Siapa yang so of logistik dari Iran ini kan bisa kita prediksi tuh Mbak Dian. ya? Stok rudal yang dimiliki oleh Iran yang dipamerkan per hari ini itu kan membawa bukti faktual bahwa logistik masih ada, logistik bisa didistribusikan kepada Iran, kepada proksi-proksinya, yang saya kira ini adalah pesan yang sangat jelas bahwa kapanpun, dimanapun main petasan ini masih bisa dilakukan kalau mereka masih kekeh, dan ini negara-negara ini bisa menggunakan proksi mereka untuk mengganggu ataupun menekan, sekali lagi menekan pihak yang tidak setuju. Oke, Iran masih sanggup bermain petasan jangka panjang karena senjata yang mereka punya Ya. stoknya masih cukup banyak. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah Iran ini akan mampu menahan diri, tidak melakukan serangan sebelum proses gencatan senjata ini berakhir, Pak Heribertus? Saya kira sebagai satu tekanan diplomasi, Iran juga bisa menggunakan proksinya, yaitu Hizbullah, untuk bisa mengacaukan quote unquote kondusivitas selama mediasi ini sedang berlangsung. Ini bisa dilakukan sebagai satu alat tekan. Tetapi kalau kita lihat lagi, JD Vance sudah balik, dan ini kan juga membawa pesan yang jelas bahwa Amerika juga tidak mau mentoleransi ketika keinginannya ataupun usul-usulannya ini itu ditolak oleh Iran dengan alasan dia tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan itu. Saya kira ancaman penggunaan kekerasan bersenjata ke depan yang jauh lebih besar itu juga patut diperhitungkan sebagai satu bentuk ketidakpatuhan ataupun ketidakmampuan di dalam menyelesaikan konflik di antara dua negara dalam atau pasca Islamabad Talks atau Islamabad inisiatif ini. Oke, Anda mencermati hal yang sama, Pak Yulus, bahwa di masa mendatang justru kemungkinan perang berkecamuk ini akan semakin besar karena gagalnya proses negosiasi. Ya, saya melihat posisi Iran ini kan sebagai korban ya. Dia melakukan serangan sebagai bagian dari strategi defense ya, strategi bertahan. Saya melihat bahwa kemungkinan Iran akan menginisiasi serangan dalam kurun gencatan senjata ini 9 hari ke depan atau setelah itu gitu. Itu not likely ya, mungkin tidak akan terjadi. Karena lagi kampanye Iran adalah bahwa dia bertahan, bukan dia menyerang. Bahwa dia tidak punya opsi seperti yang dimiliki oleh Israel dan Amerika Serikat. Opsi mereka kan bisa menyerang atau tidak menyerang. Sementara opsi Iran kan salah satunya hanya bertahan. Dan bertahan itu harus dengan menyerang kalau dia diserang. Reputasi Iran akan sangat jatuh di mata internasional kalau misalnya inisiasi serangan dilakukan oleh Iran, baik kepada Israel secara langsung ataupun kepada negara-negara Teluk. Ini sangat membahayakan reputasi Iran di mata internasional. Ini kan sekarang blaming dari malapetaka dunia itu kan ke Iran, ditujukan ke Iran, bukan kepada penyebab perang, yaitu Israel dan Amerika Serikat. Penutupan Selat Hormuz itu kan Iran yang melakukannya. Dan negara-negara Teluk kan sudah mengeluh, ya, sudah komplain terkait dengan hal itu. Jadi saya berharap bahwa Iran tidak menginisiasi perang, tidak menginisiasi serangan, karena itu benar-benar akan menjatuhkan pamor Iran di mata internasional. Oke, kalau begitu apakah peluang untuk perdamaian itu sebenarnya masih sangat jauh atau seperti apa? Ya, jauh ya, masih jauh gitu. Kalau kita tidak menemukan ada ruang untuk segera berunding lagi, kalau kita tidak mendengar ada rencana yang konkret, semua pihak akan duduk di meja perundingan. Itu jauh. Yang kita dengarkan dari Trump setelah perundingan di Islamabad gagal, lalu Trump menyampaikan beberapa kemungkinan. Dua kemungkinan besar adalah ancaman Trump untuk menghabisi Iran masih berlaku, gitu ya. Ya. Lalu yang kedua adalah blokade yang akan dilakukan di Selat Hormuz atau setelah Hormuz. Setelah Selat Hormuz, keluar dari Selat Hormuz, itu yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, itu. Nah, tentu saja ancaman ini bisa ditunda
atau digagalkan bila ada sinyal akan dilakukan perundingan lagi. Dan bagi Amerika Serikat, sinyal itu harus muncul dari Iran. Iran harus menunjukkan tanda-tanda bahwa dia siap untuk menghentikan kapasitasnya melakukan pengayaan nuklir, pengayaan uranium, itu yang dulu gitu. Di level apapun. Sementara bagi Iran, sinyal positifnya adalah bila Amerika Serikat menyetujui poin-poin yang dia usulkan sebagai prekondisi untuk bernegosiasi kembali. Termasuk diantaranya adalah gencatan senjata juga berlaku untuk Israel dan Lebanon. Dalam hal ini adalah Hizbullah. Nah, ini situasi saling menunggu sinyal. Dan mungkin sinyal yang diharapkan yang kita bisa efektif adalah dari Iran. Komitmen untuk tidak melakukan pengembangan pengayaan uranium. Itu mungkin sinyal yang ditunggu-tunggu oleh Amerika Serikat. Tapi apakah itu akan muncul dalam waktu dekat? Kita lihat. Semoga ada jalan baik, Mbak Dian. Akan muncul tidak tanda-tanda itu, Pak Heribertus, bahwa Iran akan mengalah? Saya kira ketika nanti reaksi dari Donald Trump pasca wakil presidennya balik, ini kan juga akan menjadi tanda-tanda apa nanti yang akan terjadi ketika Amerika akan mengambil opsi-opsi, mohon maaf, opsi-opsi pasca Pakistan, perundingan di Pakistan ini gagal. Saya kira kalau kita lihat antara Amerika dengan Iran itu kan saat sekarang sama-sama gengsinya gede. Mereka kurang dapat bisa menurunkan egonya karena apa? Sekali lagi tadi saya sepakat dengan Pak Julius, ini adalah masalah nationhood, ini adalah masalah eksistensialisme sebagai negara bangsa yang nggak bisa ditawar. Saat sekarang Iran memang dalam posisi defense, bertahan, yang memang itu satu-satunya, tapi dia juga punya proksi untuk bisa digunakan untuk menekan negara, dalam hal ini adalah Amerika dan Israel melalui proksinya yaitu Hizbullah. Tetapi sekali lagi saat sekarang mereka ini sama-sama gengsi, sama-sama sekali lagi nggak punya bilateral trust di antara kedua belah pihak yang sangat merentankan situasi saat sekarang di dalam constructive engagement yang sedang mereka bangun. Sehingga sekali lagi kita bisa melihat nanti apa yang akan disampaikan Trump pasca di defense balik ini akan menjadi penurunan tensi yang menjadikan Iran juga akan sedikit turun, ataukah nanti ini akan masing-masing tensinya naik gitu ya, sehingga kesepakatan-kesepakatan yang sedang dibangun di Pakistan itu sangat mungkin untuk bisa terhapus dalam waktu seketika ketika pernyataan dari Donald Trump pasca di defense balik itu akan menjadi tolok ukur ke depannya akan seperti apa. Saya kira sekali lagi ketika belum ada yang namanya peace treaty, yang namanya perdamaian, yang namanya penghentian konflik antara Israel dengan Amerika dengan Israel itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah pausing the button sementara, eskalasinya bisa diturunkan, tapi sewaktu-waktu ini bisa meletus kembali. Oke, menarik kalau kita bicara soal pernyataan-pernyataan Donald Trump, karena kan Trump sering mengeluarkan statement-statement keras begitu ya, ancaman kepada Iran. Nah, Pak Julius melihatnya seperti apa? Kira-kira apa respons Donald Trump melihat hasil perundingan yang bisa dikatakan buntu? Ya, Trump itu terkenal sebagai presiden yang paling tidak konsisten. Kalau bahasa kita kan kita selalu nyebut sore kedelai pagi tempe gitu ya, atau mungkin pagi sore lah kira-kira begitu. Ya. Nah kadang-kadang kita menjadi ini bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya gitu. Tetapi faktanya adalah ada beberapa gertakan dia yang dia lakukan, ya, dieksekusi, sehingga setiap negara akan mengambil ancang-ancang yang paling buruk ya dari risiko pernyataan Trump. Dan ini persis yang dilakukan oleh Iran yang saya pahami. Jadi sekalipun Iran bersepakat untuk melakukan perundingan di Islamabad, pernyataannya kan sangat jelas yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, bahwa kita berunding tapi dengan trust yang tidak kita miliki. Jadi tidak ada trust kepada Amerika Serikat. Ya. Dan itu persis pernyataan setelah perundingan yang disampaikan oleh Ketua Parlemen, menyebut bahwa kita tidak mendapatkan trust. Kita tidak melihat ada trust yang kita bisa berikan kepada Amerika Serikat. Nah, kembali ke pernyataan Trump tadi gitu ya.
sebelum perundingan gitu ya, Trump kan juga menyatakan kelihatannya perang akan berakhir dan berakhir dengan sangat cepat dan sudah mendeklar ya sejumlah alasan bahwa Amerika Serikat menang. Menang ada 3 hal ya, bahwa kapasitas militer sudah dilumpuhkan, lalu kemudian sudah ada pergantian rezim gitu ya, paling tidak pemimpinnya semuanya sudah tidak ada gitu. Ini kan yang sudah dinyatakan oleh Trump sebagai bagian alasan dia untuk segera mendeklarasikan perang. Kita sebetulnya berharap ya dengan ini ada indikasi bahwa Amerika Serikat punya niat baik di Islamabad. Apalagi yang memimpin delegasi Amerika Serikat kan J.D. Vance ya, yang selalu berpikir bahwa Amerika Serikat tidak seharusnya terlibat dalam perang jangka panjang di luar kawasan Amerika Serikat. Dia adalah orang yang selalu mendengung-dengungkan kampanye Make America Great Again. Itu artinya bahwa apapun bisa dilakukan oleh Amerika Serikat gitu ya, sejauh bisa membuat Amerika besar lagi. Tetapi di sisi yang cukup kuat gitu ya, di sisi yang lain Wakil Presiden Amerika Serikat kan menunjukkan bahwa harusnya Amerika Serikat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, termasuk terlibat dalam perang. Sebetulnya ada harapan ya sebelum perundingan. Namun faktanya bahwa perundingan gagal. Gitu. Tetapi saya masih melihat gitu, kali ini agak cool ya, statement melalui media maupun yang disampaikan dalam wawancara dengan Fox gitu, bahwa tidak berapi-api gitu ya seperti yang dilakukan sebelumnya. Sebelumnya kan selalu bahkan pakai senjata atom ya, senjata nuklir gitu untuk memusnahkan peradaban Iran. Itu kan ngeri ya, sangat ngeri dan kelihatan bahwa tidak ada peri kemanusiaan sama sekali. Tetapi terakhir ini kan dia menyampaikan dengan bahasa yang lebih gitu ya, kelihatannya lebih ada membuka celah untuk perdamaian, termasuk yang tadi saya sebut. Kapan kita cinta berakhir, dia pernah ditanya gitu, kita bisa perpanjang atau kita bisa perpendek gitu ya. Lalu kemudian juga menyampaikan ancaman lagi, kembali ancaman saya masih berlaku gitu terkait dengan menghancurkan fasilitas infrastruktur sipil gitu ya. Lalu kemudian ide yang baru kan blokade tadi. Gitu. Membaca Trump memang antara bisa dipercaya dan tidak bisa dipercaya, tapi negara harus tetap siap untuk kalau benar-benar Trump mengeksekusi gitu ancaman yang serius, Mbak Dian.